Sebenarnya forum kader norma ketenaga kerjaan ini tuh ngapain sih Pak gampangnya gitu atau apa sih ini gitu? yang belum Iya, jalan. betul. Jadi indikator itu juga diatur di dalam Kepmen 257 perusahaan-perusahaan apa? Salah satunya tadi perusahaan yang menggunakan PKWT. Halo Sobat Sneakerian, kembali lagi dalam podcast LI Channel dalam program Sneakers seputar dunia kerja. The best. Oke teman-teman, nah setelah 2 episode kemarin kita banyak membahas mengenai upah, skema pengaturan upah. Ya, kita mengenai skema pengaturan mengenai upah. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya situasi ketenaga kerjaan kita saat ini dan juga mengenai norma-norma ketenaga kerjaan itu sendiri. Nah, sudah hadir di episode kali ini bukan Pak Adik lagi nih. Nah, kita datangin guest star terbaru, yaitu ada Bapak Dr. Andes Hariwijaya selaku Ketua Forum Kader Norma Ketenaga Kerjaan Nasional tahun 2020 sampai 2024 ya. Selamat datang Pak Hari di podcast Selamat LI Channel. datang. Ya, Selamat pagi, Pak. ya selamat pagi, selamat siang, selamat malam pokoknya semuanya. Boleh. Oke. Nah, Pak Hari mungkin karena saya juga orang baru, manggilnya Pak Hari ya berarti ya. Iya. Ya. Karena saya juga mungkin orang awam untuk mengetahui mengenai forum kader norma ketenaga kerjaan, mungkin saya mau tanya dulu sebenarnya forum kader norma ketenaga kerjaan ini tuh ngapain sih Pak gampangnya gitu atau apa sih ini gitu? Baik, terima kasih dimanapun berada para pendengar atau pemirsa LI Channel. Maka izinkan kalau bicara tentang kader norma ketenaga kerjaan, apa sih relevansi dan kaitannya dengan teman-teman pengawas? Maka sangat menarik, kader norma ketenaga kerjaan adalah merupakan personil yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dilatih untuk memahami norma-norma ketenagakerjaan yang nantinya berfungsi menjadi mitra pengawas dan membantu pengusaha dalam memahami norma-norma ketenagakerjaan. Oke, jadi mungkin kan kalau di masing-masing Pemprov itu ada dinas ketenagakerjaan atau bagian pengawas ketenagakerjaan. Nah, ini apa tuh Pak bedanya? Bedanya satu, kalau di dalam fungsi dan tanggung jawab seorang kader norma hanya dua hal yang bisa dilakukan. Satu disebut dengan promotif, melakukan sosialisasi tentang kepatuhan norma ketenagakerjaan yang merujuk pada undang-undang atau peraturan terkait. Yang kedua adalah preventif edukasi, memberikan edukasi kepada semua teman-teman yang ada di dalam perusahaan, apa sih yang dimaksud norma ketenagakerjaan, bagaimana caranya patuh. Oke. Nah, mungkin ini bakal erat banget kali ya, bakal ngomongin dengan ketenagakerjaan, khususnya norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku di antara perusahaan-perusahaan itu memberikan norma-norma gitu berarti ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin kita bakal membahas ini Pak, karena ini udah mau akhir tahun di 2021 ini ya kan, gak berasa juga kita mau ganti tahun dan ternyata pandemi Covid nih masih berjalan gitu nih Pak. Nah, mungkin saya mau tanya dulu mengenai situasi ketenagakerjaan yang selama ini Bapak awasi atau Bapak perhatikan di sepanjang tahun 2021 ini, seperti itu, atau kondisi ketenagakerjaan itu sendiri Pak. Baik, maka bicara kondisi ketenagakerjaan yang paling menarik, masalah kepengawasan ketenagakerjaan sudah berubah dari kondisi yang dulu. Maka kemajuan teknologi, industri menghadapi pergeseran nilai, maka fungsi pengawas itu bukan lagi sifatnya represif, tapi berbicara tentang antisipatif. Artinya bagaimana hal-hal ini belum terjadi tapi sudah dapat diindikasikan. Maka menjadi menarik
di dalam kader norma ketenagakerjaan salah satu fungsinya adalah melakukan identifikasi kepatuhan norma ketenagakerjaan di perusahaan. Nah, kaitannya dengan COVID, bagaimana peran dan tanggung jawabnya si pihak kader norma? Maka dia berkewajiban memberikan promotif dan preventif. Bagaimana hal-hal ini bisa dipatuhi atau tidak? Kenapa? Bicara tentang kepengawasan, maka kita akan selalu seperti telur dan ayam antara jumlah pengawas sama objek yang diawasi. Kalau kita lihat berdasarkan data yang ada dan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada CNN, jumlah pengawas ketenagakerjaan di Indonesia itu ternyata hanya 1.600-an. 1.668. Kemudian jumlah perusahaan yang per 2021 melalui wajib lapor ada 343.000. Pertanyaannya, apakah iya 1.686 ini memang bisa mengawasi 343.000? Padahal standar dari pengawas sendiri yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, satu pengawas itu mengawasi 6 perusahaan dalam 1 bulan. Kalau 1 tahun berapa banyak? Hanya 60 perusahaan. Berarti kalau dibagi dengan 343.000, 3 tahun lebih perusahaan pengawas baru bisa masuk ke dalam satu perusahaan untuk melakukan supervisi. Maka dengan adanya kader norma bagian daripada agent of change dari teman-teman pengawas. Jadi bukan menggantikan posisi pengawas, tapi membantu pengawas di dalam meningkatkan kepatuhan. Karena konsepnya PCI sendiri, Private Compliance Initiative, yang namanya patuh bukan karena takut adanya sanksi, tapi memang membuat sebuah kebutuhan. Nah, ini konsep PCI ini dikenalkan oleh ILO pada tahun 2011 di Jenewa dirapatkan, kemudian dituangkan juga dalam konvensi ILO 81, kemudian diturunkan kepada Undang-Undang 21 tahun 2003 tentang ratifikasi konvensi ILO. Kemudian rujukannya apa sih terkait dengan kader norma, fungsi dan kader norma? Maka kita akan lihat aturan turunannya ke bawah. Fungsi kader norma itu bagian dari sistem pengawasan ketenagakerjaan di dalam meningkatkan kepatuhan melalui personil-personil yang dilatih oleh teman-teman dari sisi pengawas. Tadi kan ada promotif dan juga preventif. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak Pak? Maksudnya bagaimana fungsi promotif itu dijalankan selama di tahun 2021 ini mungkin? Baik. Kalau fungsi promotif sendiri kan setiap kader norma ketenagakerjaan yang telah dibentuk melalui sebuah pembinaan, baik jenjang muda madya utama, maka mereka akan mendapatkan surat keputusan penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Maka langkah lanjutnya adalah membuat program kerja di internal perusahaan dengan yang disebut, biasanya perusahaan macam-macam, ada yang disebut dengan internal labor inspector atau bagian kepatuhan. Nah, mereka membuat perencanaan tentang bagaimana melakukan promotif, melakukan sosialisasi terkait undang-undang yang ada. Contoh, begitu terbit Undang-Undang 11 nomor 11 tahun 2020, keterbatasan jumlah pengawas dan sosialisasi kan hanya sifatnya global. Tapi di internal perusahaan si kader norma berkewajiban menjelaskan ini. Jadi dibuatkan perencanaan sama dia selama 1 tahun sesuai dengan kebutuhan di internal, bagaimana melakukan sosialisasi. Kalau sudah disosialisasi, masuk langkah yang kedua. Diberikan juga pelatihan, edukasi. Kenapa ini boleh, kenapa tidak? Contoh, bicara tentang susu sedikit. Siapa sih sebetulnya yang mengawasi implementasi penerapan susu di perusahaan? Ya Pak, mungkin susu apa dulu nih Pak? Nah, kalau susu kata orang Jogja itu, kalau akronimnya teman saya, susu itu katanya ada susu mampir Pak katanya. Padahal susu sendiri singkatan dari struktur skala upah. Jadi sebelum kita nanti masuk kepada struktur skala upah, ada juga irisannya antara kader norma dengan penerapan susu di perusahaan.
Jadi sekali lagi yang namanya promotif baru bisa dilakukan oleh kader norma yang sudah dilatih. Oke. Jadi tidak bisa orang semua masuk sebagai kader norma. Kenapa? Karena pada saat dilatih beliau mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tentang penerapan norma-norma. Oke. Kemudian kalau yang tadi yang kedua itu Pak, yang represif ya? Represif. Iya. Preventif. Oh ya, preventif ini itu. Kalau preventif itu biasanya perusahaan melalui HRD membuat sebuah edukasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya. Karena di dalam kader norma ketenaga kerjaan atau di dalam peraturan ketenagaan terkait dengan norma itu banyak. Okay. Bisa juga ada beberapa. Satu, bagaimana diajarkan tentang norma pengupahan, norma perempuan dan anak dan diskriminasi. Iya. Kemudian norma K3, norma perselisihan. Nah, itu semua direncanakan oleh pihak HRD sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab personil yang ada di perusahaan. Nah, siapa yang melatih? Yang melatih adalah para kader norma yang sudah dibentuk dan dilatih oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. Setelah dilatih, dibentuk, maka dia akan mendapatkan yang namanya surat keputusan penunjukan. Nah, di situ ada wewenang dan tanggung jawab. Oke. Apakah di semua perusahaan ini sifatnya wajib harus ada kader ini atau memang hanya, maksudnya kan perusahaan banyak ya Pak, besar kecil dan segala macam kan, mungkin juga ada yang penting nggak nih memandang ini atau segala apa atau gimana tuh Pak? Jadi asal muasalnya kader norma ini bukan menjadi mandatori tapi voluntary. Dari mana asal muasalnya kader norma ini? Sebetulnya adalah kita melihat beberapa perusahaan brands yang sudah menerapkan, yaitu Nike Group, Adidas Group, dan S&M. Kenapa? Kalau buat mereka patuh itu menjadi wajib, bukan lagi wajibnya artinya begini, merupakan sebuah kebutuhan, bukan dipaksa. Maka salah satu contoh di perusahaan mereka bicara tentang cuti melahirkan, Pak ya. Kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan cuti melahirkan tuh hanya 3 bulan. Tapi mereka sudah buy-in compliant, cuti melahirkannya 6 bulan dikasihnya. Tapi ada tapinya gitu. Tapinya pada saat 3 bulan yang ke depan no pay no work, tidak dibayarkan upah. Tapi ini juga berdasarkan kesepakatan dari pihak si pekerja sendiri mau diambil atau tidak. Jadi kita kalau bicara tentang ini sebetulnya muaranya melihat kepada brand semua. Kenapa? Karena buat mereka yang namanya bisnis dimulainya bukan dari 3P Pak. Kalau P pertama selalu bikin perusahaan apa? Profit ya Pak ya? Iya. Kalau mereka untung. Kalau mereka tidak, maka disebut mereka P pertama adalah people. Bagaimana memperhatikan sumber dayanya. Kalau sumber dayanya sudah diperhatikan, normatifnya sudah dipenuhi, insya Allah bisa jadi produktif katanya. Nah, P yang kedua kata mereka adalah planet. Harus dijaga keseimbangan alamnya. Sustainability. Ya, betul. Kalau tidak dijaga ya susah karena ngomonginnya profit. Yang terakhir baru dia ngomongin profit. Karena profit akan ngikut katanya. Kalau people-nya dijaga, kemudian planetnya dijaga, maka peningkatan produktivitasnya pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi tidak lagi disebut ini belum dianggap sebagai mandatory, tapi merupakan voluntary. Masih voluntary berarti sifatnya. Pertanyaannya kalau voluntary banyak nggak gitu kan? Iya. Di Indonesia sejak tahun 2014 Desemberan sampai hari ini jumlah kader norma di seluruh Indonesia kurang lebih ada 1.800 sampai 1.900. Lebih banyak dari pengawas tenaga kerja tadi ya Pak? Bukan, kalau kader norma adalah personil perusahaan yang dibentuk. Jadi perusahaan itu membuat si kader-kader itu sendiri internal gitu ya? Siapa yang melatih? Ya teman-teman pengawas. Nah, mereka dilatih oleh teman-teman pengawas tentang pemahaman norma. Kemudian kalau kita tengok kembali dari jumlah peserta tadi, apakah sudah semua sektor gitu kan? Belum semua sektor industri. Apakah siapa saja yang sudah? Yang paling banyak adalah
sektor garment dan alas kaki karena memang pelopornya ini Nike, Adidas dan H&M. Iya. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke perusahaan tambang seperti Freeport, sudah mulai, kemudian manufaktur otomotif sudah. Nah, jumlah perusahaannya berapa? Jumlah perusahaannya kurang lebih hampir 600 sampai 700-an yang sudah. Lumayan banyak ya, Pak. Masih jauh dari harapan. Kenapa? Bicara tentang jumlah perusahaan, kalau yang terdata di statistik itu sebetulnya ada 22 juta perusahaan, Pak. Baik. Masih 600. Masih jauh. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau ngomongin, berarti ini si kader ini memang dibentuk dari perusahaan gitu. Berarti memang dia ditugaskan fungsinya hanya tadi untuk melakukan promotif dan juga preventif. Betul. Gitu, untuk ibaratnya mensosialisasikan norma-norma ketenaga kerjaan itu seperti apa dari aturan pemerintah. Betul. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, kemudian kalau untuk jenjang karirnya sendiri gimana nih, Pak, kalau untuk si kader? Kalau berdasarkan keputusan Menteri nomor 257 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan kader norma ketenaga kerjaan, itu dibagi 3 level, Pak. Level pertama disebut levelnya jenjang muda. Apa fungsi jenjang muda? Jenjang muda adalah melakukan identifikasi deteksi dini kepatuhan norma ketenaga kerjaan. Jadi begitu dia kembali ke tempat kerja, maka salah satu tugasnya dia melihat kembali pelaksanaan, kemudian hal-hal apa saja yang sudah mereka lihat, mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang sesuai aturan. Kemudian mereka membuatkan checklist, kemudian membuat daftar list. Dari daftar list itu akan kelihatan, wah ini masalahnya menyangkut kepada sanksi administratif, ini sanksi pidana, ini sanksi perdata. Setelah dia dapat mengidentifikasi baik dokumen ketenaga kerjaan maupun pelaksanaan ketenaga kerjaannya, maka masuklah di jenjang madya. Nah, jenjang muda siapa? Jenjang muda itu adalah untuk karyawan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Artinya apakah hanya HRD? Tidak. Bagian lain juga boleh. Nah, kedua, masuk kepada jenjang muda. Jenjang muda ini masuk ke level penyelia atau supervisor. Maka hasil yang dibuat oleh teman-teman dari jenjang muda tadi oleh KNK Madya dibuatkan namanya identifikasi resikonya. Dibuat yang namanya peta kepatuhan norma ketenaga kerjaan. Setelah dipetakan, oh ternyata perusahaan ini memang ada kemungkinan tidak tahu. Ada yang kedua, pura-pura tidak tahu. Nah, yang ketiga, memang betul-betul mereka sengaja tidak patuh. Nah, fungsinya si jenjang madya inilah melakukan pemetaan tentang kepatuhan norma. Habis dipetakan, maka dia akan mengidentifikasikan resiko-resikonya. Nah, dikasih ke siapa? Dikasih kepada pimpinan perusahaannya. Karena kader norma itu sebaiknya tidak di bawah departemen HRD, tapi berdiri sendiri sebagai departemen compliance. Yang berhubungan langsung dengan owner. Nah, terakhir di jenjang utama, fungsinya utama setelah mendapatkan informasi terkait dengan peta kepatuhan, maka si jenjang utama itu levelnya adalah manajer sampai direktur. Nah, itu di mana? Diaturnya di Kepmen 257. Nah, kalau di utama dia berbicara tentang strategik. Bagaimana caranya mengantisipasi, kalau istilahnya Pak Kadek, adalah kebijakan yang solutif tapi tidak bertentangan dengan norma hukum. Nah, mereka memberikan pertimbangan kepada pihak pimpinan perusahaan, sebaiknya menyelesaikan ini begini loh. Setelah dipotret kan ada yang mas atau tidak. Kalau yang utama apa? Berarti melanggar norma terkait dengan tindak pidana. Contoh apa? Membayar upah di bawah upah minimum. Maka ini segera pihak KNK utama menyampaikan penyelesaiannya. Nah, apakah para kader norma ini selesai pelatihan begitu saja? Diminta untuk membuat laporan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, apa yang kamu kerjain di sana, fungsinya berjalan atau tidak. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan, pada saat perpanjangan surat keputusan penunjukan tidak akan dapat diperpanjang.
Demikian. Oh ya, kalau jenjangnya itu tuh berapa lama tuh Pak dia bisa dari muda ke madya terus ke utama itu berapa? Jadi kalau berdasarkan keputusan Menteri nomor 257, lama atau durasi pembinaan kader norma muda itu adalah 5 hari atau ekivalen dengan 50 JP. Kalau untuk madya itu adalah 4 hari atau 40 JP. Kemudian di utama adalah 3 hari atau 30 JP. Memang yang menarik pada saat di utama, teman-teman yang sudah menyasuk di utama diminta membuat seperti karya ilmiah tertulis, tesis ya. ya seperti tesis, kemudian disidangkan. Bapak bayangkan kalau penanyanya itu dokter Kadik gitu, bagaimana tidak gemeteran dia diuji gitu. Nah, lulus atau tidaknya disitulah harus dilakukan. Oke. Tapi Pak, ini kan karena dibentuknya dari internal, mungkin nggak sih ada bentuk misalkan normanya nih ada suatu norma, tapi karena dibentuk internal, jadi seolah-olah kayak menutupi yang ya dibaik-baikin aja lah gitu, udah baik gitu. Nah ini kan gimana nih Pak? Menarik sekali. Kebetulan juga akan sudah dibuatkan kode etik. Oke. Kalau nanti supervisinya adalah masuknya dari pengawas ketenagakerjaan. Yeah. Jadi kalau dia sudah buat peta kepatuhan, ternyata pengawas masuk ternyata tidak patuh, berarti kan ketahuan. Iya. Gitu. Oh, jadi tetap ada auditornya ini si Ya, pengawasnya itu pengawas itu disebut karena tadi jumlah keterbatasan, fungsinya melakukan supervisi nanti. Oke. Kalau sudah ada petanya, nah Indonesia kelemahannya satu Pak, bicara saya dari orang luar, tidak ada big data kepatuhan norma ketenagakerjaan, belum ada, belum ada. Oke, nah ini nih menjadi PR nih buat para data science untuk membuat data compliance atau kepatuhan ini. Oke, nah kemudian bagaimana sih Pak sebetulnya tata cara untuk pembentukan kader norma ketenagakerjaan? Karena tadi kan ada dibentuknya secara internal. Nah, apakah tadi mungkin sudah disebutkan ada 600 perusahaan yang sudah secara sadar untuk membentuk ini, namun kan masih ternyata jumlahnya masih ada puluhan juta atau yang belum. Nah, sebenarnya gimana sih pembentukan si norma-norma kader norma ketenagakerjaan ini Pak? Nah, kalau pembentukannya kan tadi disampaikan di depan, bukan sebuah voluntary, bukan sebuah mandatory, ya. tapi voluntary. Jadi perusahaan-perusahaan terkait menghubungi yang namanya perusahaan jasa norma ketenagakerjaan untuk mengikuti pelatihan. Nah, ini yang menarik, kalau perusahaan yang sudah menganggap ini penting, maka mereka mencari sendiri. Karena kalau yang namanya voluntary kan agak susah, terbaik dengan cost ya Pak ya. Iya. Nah, karena ini makanya perusahaan-perusahaan itu merujuknya kepada Kepmen 257, kemudian tergantung dari perusahaannya mau ikut atau tidak. Cuman rambu-rambunya ada, saya sampaikan perusahaan apa yang harus ikut kan gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat satu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja PKWT, perjanjian waktu kerja tertentu. Kenapa? Karena dia rawan di sana dengan penyimpangan. Nah, si pihak kader normal lah yang harus meluruskan. Yang kedua, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Kemudian perusahaan yang menggunakan mata rantai produksi. Kemudian perusahaan yang sering didemo, diunjuk rasa. Artinya kan kalau sering didemo ada kemungkinan norma yang belum jalan. Betul. Jadi indikator itu juga diatur di dalam Kepmen 257. Perusahaan-perusahaan apa? Salah satunya tadi perusahaan yang menggunakan PKWT, perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing, perusahaan yang 2 tahun berturut-turut di demo. Nah, ini indikatornya sudah. Jadi kalau sudah ada indikator seperti itu, sebaiknya ikut karena biar tahu sebetulnya sejauh apa sih tingkat kepatuhan kita di dalam menerapkan norma-norma ketenagakerjaan. Oke Pak, berarti tadi begitu sistematika untuk pembentukan kader norma ketenagakerjaan. Nah kemudian setelah dibentuk kan pasti tadi ada Bapak sebutkan ada pembinaan. Nah ini bagaimana tata cara atau proses untuk melakukan pembinaan kader tenaga kerja itu sendiri? Artinya kan kalau sudah berbicara tentang pembinaan, mereka sudah dibentuk dulu kan. Nah, para alumni kader norma akan masuk di dalam sebuah forum kader norma. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua forum kader norma ketenagakerjaan.
maka setiap provinsi itu ada dibentuk forum kader norma yang pengurusnya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan surat keputusan penunjukan atau sudah dilatih. Pertanyaannya, provinsi mana aja yang sudah ada? Tidak semua. Baru provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, Yogyakarta, kemudian di Riau sudah ada. DKI justru ini saya mau tanya apakah belum ada nih DKI. Kemudian sampai di Papua saja sudah terbentuk. Nah, jadi kurang lebih baru 6 atau 7 provinsi yang sudah terbentuk. Nah, kemudian pengurus-pengurus ini fungsinya ngapain? Akan melakukan forum komunikasi dan dialog dalam WA group atau koordinasi antar teman berbicara tentang kepatuhan. Nah, siapa yang membina? Itu kan pertanyaannya. Nah, membinanya di dalam situ ada beberapa teman-teman narasumber dari pengawas yang aktif. Jadi diberikan kasih tahu nih kalau ini tidak benar, bagaimana pelaksanaannya. Nah, komunikasi, koordinasi dan konsultasinya dalam sebuah forum. Jadi ibaratnya ini pengawas tenaga kerjaan tapi versi internal gitu ya, untuk mengawasi masing-masing perusahaan itu sendiri. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk ke tempat lain. Dan menariknya sekarang sudah banyak pengurus serikat pekerja masuk dalam forum kader. Kader norma. Salah satu contohnya kemarin kita melaksanakan pelatihan itu sangat nyaman. 3 serikat pekerja duduk bareng dengan manajemennya. Dan akhirnya mereka menyadari, oh selama ini kita nggak boleh ya ngomong pakai pokoknya. Harus ada dasarnya. Ini rumah kita jaga bersama. Itu saya sebutkan saja contohnya sangat luar biasa. Manajemen Freeport dari Vivi, ketua serikat duduk bareng ngomongin norma. Nah ini sangat manfaatnya sangat banyak. Walaupun tadi saya katakan bukan mandatory. Tapi ada kemungkinan untuk jadi mandatory nggak sih, Pak? Nah, kalau bicara tentang mandatory, ini kalau usulan kami mestinya ada ya mandatory. Cuman sekarang lagi cari nih cantelan hukumnya kemana nih, Dokter Kadek yang ahli nanti. Karena berbicara tentang regulasi, berarti cantolannya harus ada di undang-undang. Tapi kalau bicara undang-undang sedikit kemungkinan bisa nyambung di dalam Undang-Undang 13 pasal 35 itu menyebutkan perusahaan harus memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi pekerjaannya. Nah, apakah ada celah? Ada. Pertanyaannya siapa sih yang ngawasin? Nah, kan gitu. Iya. Apakah dengan teman-teman pengawas yang jumlahnya terbatas? Apakah bisa? Kalau dari kader norma difungsikan di situ, maka dialah yang bisa mengawalnya. Jadi ada sebetulnya. Cuman apakah itu kuat atau tidak, nanti bisa ditanyakan dengan Pak Kadek nih sebagai paham tentang hukum. Menarik sekali nih. Jadi saya pikir tuh biasanya mengawasi ketenaga kerjaan tuh hanya di Snaker melalui bagian pengawas ketenaga kerjaan. Ternyata dari pihak internal itu sendiri juga bisa dibentuk dari si kader norma ketenaga kerjaan itu sendiri. Oke, Mbak. Mungkin gini kali ya, harapan ini kan mau masuk 2022 juga dan segala macam. Mungkin harapan Bapak sebagai ketua forum kader norma tenaga kerjaan ini apa nih ke depannya untuk kader norma ketenaga kerjaan selanjutnya di 2022 nanti? Bicara tentang 2022 berarti kan bicara tentang transformasi nih. Betul. Tadinya hanya dibentuk, dibina, terus mau diapain kan gitu. Nah, karena mau diapain kan berarti aktivitas peran kader norma harus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan membentuk lembaga sertifikasi profesi norma ketenaga kerjaan. Apa skemanya yang diambil? Baru 2 rencananya. Dan ini sudah keluar juga surat izin operasionalnya dari BNSP. Satu adalah auditor muda tentang ketenaga kerjaan. Artinya apa? Mereka bisa berfungsi sama seperti peran teman-teman pengawas di internal perusahaan untuk bertanya karena sudah ada profesinya. Kemudian kewenangannya ya diatur dari mana? Oleh surat keputusan penunjukan. Yang kedua adalah analis media.
Kalau yang muda itu sifatnya hanya melakukan verifikasi terhadap implementasi. Kalau yang madya sudah melakukan analisis terkait dengan penerapan. Nah, nanti di utama berkeluarnya apa? Rekomendasi. Nah, audit internalnya siapa? Para pengawas. Kayak Bapak khawatirkan ngawur nggak ngauditnya? Nah, ini diperiksa lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, transformasinya ini adalah pertama katanya Bu Dirjen, SKKNI norma ketenagaan atau kader norma ketenagakerjaan juga sudah selesai. Nah, harapannya ke depan dia bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan para pengawas untuk memberikan informasi sebagai dutanya. Duta ketenagakerjaan gitu. Sehingga nantinya diharapkan dengan platform digital hasil auditnya itu akan menggambarkan perusahaan itu kepatuhannya merah, kuning atau hijau. Nah, kalau dia merah itu sudah pasti masuk pengawasnya. Kalau dia hijau berarti pembinaan. Nah, ini juga sudah menjadi platform digitalnya kita buat. Bagus nih Pak. Udah. Nah, jadi ada dua. Kemudian bicara tentang manfaat ya Pak ya. Ngapain sih buat apa mahal-mahal si pihak perusahaan menginvestasikan? Bicara training kan sebetulnya bicara investasi. Masa depan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan pekerja dan perusahaan dari pelanggaran norma. Ya, daripada pengawas yang datang masuk, mendingan periksa dulu dia sendiri, deteksi sendiri gitu. Sakitnya sakit apa, parah atau tidak. Yang kedua, pasti kalau syarat-syarat normatif dipenuhi dikawal oleh kader norma, terjadilah hubungan kerja yang dinamis. Dinamis ini artinya berbeda pendapat boleh kok. Katanya kan dalam agama sunnatullah, cuma jangan pecah. Makanya kalau dia sudah diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan norma, maka terjadilah harmonisasi. Kalau sudah harmonis, ya terakhir ya pasti produktif. Seperti tadi ya 3P. Iya, betul. Kemudian menurunkan resiko pelanggaran norma buat perusahaan. Kemudian meningkatkan reputasi. Inilah yang coba nanti kita coba mau usulkan. Seperti kalau hotel ya Pak ya. Hotel bintang 5 pasti bagus kan gitu. Betul. Tapi bagaimana tentang kepatuhan norma kalau dibikin seperti labeling seperti itu. Diumumkan di media massa. Jadi kalau orang mau kerja, wah nih. Ini levelnya 5, masuk situ pasti dia. Kalau 5 apa? Umpamanya disebut buy-in compliant, berarti sudah lebih dari kepatuhannya. Sehingga pekerja tahu, oh kalau saya mau masuk perusahaan inilah. Lebih nyaman. Lebih nyaman, karena ini bicara tentang labeling. Sanksi sosial kan lebih tinggi dibandingkan dengan sanksi ini. Nah, ini juga kita sedang coba mau mengusulkan, menggagas untuk memberikan labeling nih, transformasi dari KNK ke depan ya. Nah, kalau sudah di labeling, apakah ada rewardnya? Ada, namanya yang kita coba ada Compliant Productivity Award. Ada awardnya. Ya, artinya jangan sampai patuh itu jadi beban, tapi ujungnya mestinya produktif. Nah, bagaimana membuatnya? Kita coba akan menggagas kerjasama dengan beberapa. Salah satunya kita sudah coba menggagas dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau perusahaannya patuh, personilnya dikasih reward, perusahaannya dikasih reward. Contohnya salah satu apa? Mungkin ada tax amnesty, mungkin juga pembayaran iuran BPJS-nya dikasih diskon gitu. Ada beberapa memang manfaat buat perusahaan maupun pekerja. Kurang lebih sih itu sih harapannya juga sesuai dengan kebijakan 9 lompatan Menteri Tenaga Kerja, kolaborasi dan sinergitas dengan pengawas ketenagakerjaan agar para KNK ini menjadi duta-duta kepatuhan di perusahaan. Kalau di polisi kan ada istilahnya duta narkoba. Nah, ini diharapkan bisa menjadi duta kepatuhan. Begitu kira-kira transformasinya. Jadi jangan dijadikan ini beban bagi perusahaan ya Pak. Betul. Justru ini bisa jadi bentuk sesuatu yang menguntungkan tadi untung perusahaan bagi manfaat bagi perusahaan sendiri. Nah nggak berasa banget nih Pak, ternyata kita udah ngobrol kayaknya lebih dari setengah jam nih mengenai kader norma ketenagakerjaan kalau gitu. Nah nggak berasa juga waktu juga udah makin menipis Pak. Nah mungkin kita bisa bertemu lagi nanti di episode berikutnya gitu. Nah teman-teman sneakerian jangan lupa
like, comment, dan subscribe YouTube kita untuk dapetin informasi-informasi terbaru lagi mengenai isu ketenagakerjaan. Nah kayak gini nih, mengenai norma ketenagakerjaan yang saya pikir tuh mungkin bagi kita emang ada ya gitu, dan ternyata ada gitu di balik kalau teman-teman mau lapor langsung ke pengawas-pengawas ketenagakerjaan. Nah kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. See you.